Kalau saya menganggap bahwa Anies adalah ancaman dan tanda kutip yang lebih berbahaya daripada Rizik Syihab. Karena dia punya popularitas, sementara Rizik Syihab di survei-survei kan kecil sekali gitu. Nah, tetapi analisa itu kan belum tentu didengar atau alam pikirannya sama dengan sebagian kalangan minoritas. Bisa saja bagi sebagian kalangan minoritas, Rizik Syihab tetap hantu yang lebih mengerikan daripada Anies gitu. Karena Anies kan tidak pernah ngomong negara Islam, tapi Rizik Syihab jelas-jelas ya bicara mengenai apa ya, NKRI bersyariah. NKRI bersyariah itu gitu. berkali-kali. Iya, berkali-kali gitu. Cukup luas itu. Jadi saya kira trilema yang waktu itu saya katakan di sini. Nah, itu akan jadi trilema bagi kalangan minoritas. Saya tidak memberikan suatu kesimpulan yang pasti pada waktu itu ya. Saya hanya mengatakan bahwa itu menambah kompleksitas bagi kalangan minoritas dalam mengambil keputusan mengenai calon gubernur mereka di tahun 2024 ini di Jakarta. Nah, kelihatannya kalangan minoritas yang sudah ada di Pram dan Rano itu sebagian lari ke Dharma Kun gitu ya. Mungkin sebagian tetap lari kepada Ridwan Kamil dan Susono, tapi sebagian mungkin akhirnya nggak jadi kemana-mana, nggak jadi pindah dia. Pengamat politik M. Godari menilai dukungan Anies Baswedan kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung, Rano Karno merupakan blunder. Bukannya menambah suara, langkah ini justru dianggap merugikan pasangan yang diusung oleh PDI Perjuangan tersebut. Menurut Godari, masuknya Anies ke kubu Pramono mengalihkan dukungan masyarakat minoritas yang semula mendukung pasangan tersebut ke pasangan calon nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono. Godari menegaskan bahwa langkah kubu Rano menggait Anies adalah sebuah kesalahan, sebab sejak Pilkada DKI Jakarta 2017 Anies telah dianggap sebagai tokoh politik identitas. Hal itu membuat masyarakat minoritas enggan mendukung pasangan yang diasosiasikan dengannya. Di Ridwan dan Susono. Jadi bayangkan kalau tidak ada Rizik Syihab di Ridwan dan Susono, itu yang 3.000 itu bisa jadi lari, dan pasangan Pramono dan Rano itu nggak nyampe 50% plus 1. Gitu. Tetapi sekali lagi bahwa Mr. Q tetap benar, karena tesis dia itu adalah bahwa minoritas akan lari ya dari Pramono dan Rano begitu Aniesnya muncul gitu. Saya tidak mengatakan bahwa tidak mungkin menang ya, bisa jadi ya menggagalkan kemenangan sekali putaran. Karena apa? Kalau tidak ada Ridwan Kamil, tidak ada Anies Baswedan nongol di gandeng, dugaan saya itu udah 55%. Dia dari mana 55%? Ya itu yang 5% lari ke Dharma dan Kun itu harusnya ada di Pramono dan Rano. Ia menyebut bahwa kelompok minoritas semula menilai Pram Rano sebagai pasangan nasionalis. Namun kehadiran Anies mengubah persepsi tersebut. Anies dianalogikan sebagai hantu yang mengancam keberagaman dan persatuan, terutama bagi kalangan minoritas. Kalangan minoritas awalnya mendukung Pramono Rano karena dua alasan. Pertama, PDI Perjuangan yang nasionalis. Kedua, keberadaan PKS di kubu Ridho yang membuat mereka khawatir. Namun begitu Anies masuk dengan isu politik identitas dan latar belakang politik Islam yang sangat kental, minoritas bisa lari dari Pramono Rano. Masyarakat minoritas yang tersebar di Jakarta Barat dan Jakarta Utara sangat sensitif terhadap simbol politik Islam yang melekat pada Anies. Lebih jauh, Godari menilai bahwa dukungan Anies terhadap Pramono Rano merupakan strategi untuk menjaga eksistensinya di panggung politik nasional. Dengan membantu kemenangan Pramono Rano, Anies berpeluang mendapatkan dukungan PDIP untuk maju dalam Pilpres 2029. Yang saya katakan, perginya kalangan minoritas itu bisa membatalkan, bisa menggagalkan kemenangan sekali putaran dari pasangan Pramono dan Rano. Nah, harusnya ini terjadi ya. Kalau saja di pasangan Ridwan Kamil dan Suswono itu tidak muncul HRS gitu. Nah, ini saya sempat bilang begini. Ini kan ada juga yang mengatakan bahwa minoritas itu akan lari dari Pramono dan Rano begitu ada Anies. Namanya Ara Sirait gitu. Nah, masalah dari Ara Sirait itu adalah dia tidak mengingatkan timnya sendiri, jangan gandeng Rizik Syihab. Itu minoritas jadi bingung. Bingung. Saya pernah menyebutnya kalau nggak salah di sini itu namanya trilema, saya bilang. Bukan dilema lagi. Kalau dilema kan saya bilang kalau harus milih antara Anies dengan PKS, saya bilang Anies itu hantu yang lebih mengerikan daripada PKS gitu. Di sini. Nah, di sini di tempat ini ya gitu. Terus ditanya gimana kalau ada Rizik Syihab? Wah, itu trilema. Betul. Trilema. Nah, kalau saya menganggap bahwa Anies adalah ancaman dan tanda kutip yang lebih berbahaya daripada Rizik Syihab. Karena dia punya popularitas, sementara Rizik Syihab di survei-survei kan kecil sekali gitu.